Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Update. Berikutnya kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore ini, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari 500 orang menjadi lebih dari 16.000 orang. Sementara lebih dari 3.500 orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal dunia mencapai 1.043 orang. Dan dari data ini kita bisa lihat bahwa data pasien yang sembuh ini lebih banyak daripada mereka yang meninggal dunia. Dan semoga kita terus terapkan social distancing dan juga physical distancing agar kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa terus melandai. Kita ke informasi berikutnya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan pelonggaran sholat Id di luar rumah bergantung pada situasi penyebaran COVID-19. Jika laju menurun, adanya opsi ibadah bisa dilaksanakan di rumah ibadah. Namun jika masih ada ancaman COVID-19, maka sholat Id berjamaah tidak dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pembukaan tempat ibadah termasuk untuk keperluan sholat Idul Fitri berjamaah masih harus mempertimbangkan risiko bahaya akibat COVID-19 di setiap daerah. Hal itu merupakan arahan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan PSBB. Dalam rapat itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut jika tak ada bahaya COVID yang mengancam, maka terbuka kemungkinan sholat berjamaah dilakukan. Namun jika masih ada ancaman COVID-19, maka sholat Id berjamaah tak dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pembukaan tempat ibadah sangat tergantung dari keputusan pemerintah yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak. Yang dijawab oleh kemudian Dirjen Haji yang Sebelumnya, usulan pembukaan tempat ibadah ini muncul saat rapat kerja virtual Menteri Agama Fahrul Razi dengan Komisi 8 DPR pada hari Senin. Fahrul menyampaikan usulan ini saat sejumlah anggota Komisi 8 menyinggung pelonggaran PSBB. Namun, usulan pembukaan tempat ibadah ini masih dikaji. Meski masih dalam pembahasan, menurut Fahrul, opsi relaksasi ini butuh pengawasan. Dikutip dari Detik.com, menanggapi usulan Menak, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Khalil Nafis mengingatkan untuk tidak melakukan relaksasi dulu jika masih pandemi corona. Pemerintah harus terlebih dahulu memastikan wilayah mana saja yang masuk zona merah hingga hijau agar usulan relaksasi tempat ibadah tidak merugikan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Jelang Idul Fitri yang tinggal hitungan hari lagi, Kementerian Agama mengimbau umat Muslim Indonesia untuk melakukan sholat Id di rumah. Imbauan ini kemudian juga didukung oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sholat Id di rumah merupakan hal yang tidak biasa bagi kita semua. Lalu bagaimana tata caranya? Berikut kami akan mengulasnya untuk Anda. Sholat Id di tengah pandemi COVID-19. Ini sudah dikeluarkan pernyataan dari Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian juga didukung oleh bagaimana Menteri Agama kemudian kemarin mengeluarkan juga pernyataan soal sholat Id di rumah aja, begitu Menteri Agama. Dan ini juga didukung oleh pendapat dari MUI, kemudian NU dan juga Muhammadiyah ya. Begitu yang mendorong atau mengimbau masyarakat untuk pada bulan Syawal tahun ini melaksanakan sholat Id di rumah aja. Kita lihat selanjutnya bagaimana tata cara sholat Id di rumah. Ini kemudian yang juga telah beredar begitu ya, aturan tata caranya yang sudah dipublikasikan juga. Yang pertama bisa sholat sendiri atau sholat berjamaah. Di sini pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa diwajibkan bagi atau diisyaratkan bagi wanita, budak ataupun para musafir yang tadi perjalanan untuk melakukan sholat Id di rumah begitu ataupun orang yang sakit begitu. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar kenapa sholat Id boleh dilakukan di rumah begitu. Dan selanjutnya bila berjamaah minimal 4 orang, 1 imam dan 3 jamaah. Dan di sini Menteri Agama mengimbau bahwa yang menjadi anggota dari sholat berjamaah di rumah ini adalah hanya keluarga inti saja. Kemudian khotib bisa salah satu dari jamaah pria dan keberadaan ceramah atau khutbah dalam sholat Id di rumah ini boleh ada ataupun tidak begitu ya, berdasarkan keterangan agama ulama begitu. Ia menyatakan bahwa apabila tidak ada khutbah atau ceramah, ini bisa diganti dengan khutbah secara online begitu. Anda bisa mengikuti ceramah online pada saat usai melaksanakan sholat Id yang dilakukan dengan keluarga inti saja, yaitu seperti yang dilihat di gambar ini ada ibu, ayah dan juga anak-anak yang ada di rumah. Kemudian juga fatwa MUI mengatakan bahwa jika nanti penyebaran COVID-19 di Indonesia atau di suatu wilayah ini sudah mulai melandai, sudah mulai menurun begitu, ancamannya tidak terlalu besar, boleh dilakukan sholat Id di lapangan, masjid ataupun musola begitu ya, tapi tetap melaksanakan physical atau social distancing begitu ya, masih dengan physical distancing. Dan apa saja yang kemudian bisa menyebabkan sholat Id nantinya pada 1 Syawal 1441 Hijriah tahun ini bisa dilakukan di masjid, yaitu jika angka
penularan COVID-19 ini sudah turun, kemudian ada pelonggaran kebijakan aktivitas sosial di mana Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa untuk pembukaan tempat ibadah sampai saat ini masih dikaji oleh pemerintah. Jadi kemungkinan besar kita akan tetap melaksanakan sholat id di rumah aja ya pada Lebaran tahun ini. Kemudian di pedesaan dan juga perumahan terbatas bebas COVID-19. Ini boleh dilakukan jika nantinya aturan-aturan ini bisa diterapkan atau bisa dicapai begitu ya. Penyebaran COVID-19 sudah mulai melandai, kita bisa melakukan sholat id di lapangan atau di masjid seperti sedia kala. Itulah tadi bagaimana tata cara melakukan sholat id di rumah dan juga bagaimana melakukan sholat id apabila boleh dilakukan di lapangan atau masjid. Begitu kita harapkan segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan juga nanti pada salat Idul Fitri tidak mengurangi rasa bahagia kita, rasa gembira kita sebagai umat muslim begitu ya merayakan hari kemenangan. Kita akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Selandia Baru telah